Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini. Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan.
Salam saudara, mari kita buka dalam Markus 4 ayat 31-32. Firman Tuhan katakan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin saudara. Ayat ini luar biasa saudara. Dikatakan di sini hal kerajaan itu seumpama biji sesawi. Yang artinya saudara, kita wajib memiliki iman kecil tapi berkualitas. Saudara, itu sebabnya jangan pernah merasa berkecil hati atau merasakan kita tidak pantas dalam memiliki iman dalam Tuhan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menuntut untuk kita memiliki iman yang besar seperti batu, saudara. Itu sebabnya ketika kita memiliki iman sekecil apapun, Tuhan selalu menghargai saudara. Melalui kuasanya saudara, iman yang kecil tadi bisa menjadi mujizat yang luar biasa saudara. Perumpamaan ini menjadi salah satu memotivasi saya dalam hal memberi saudara. Karena apa saudara? Karena Tuhan tidak pernah menuntut untuk kita memberi melebihin dari ukuran iman kita saudara. Tetapi ketika kita memberi saudara, iman kita ini berkata, melalui persembahanku, melalui pemberianku, level imanku semakin naik. Dan kita juga percaya saudara, kita harus sepakat melalui iman kita akan menghasilkan cabang-cabang yang besar. Yang artinya saudara, kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Saya percaya saudara, semakin kita memberi, semakin level iman kita semakin naik. Semakin level iman kita semakin naik, semakin kita diberkatin Tuhan. Semakin berkat-berkat Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kita saudara. Mari saudara, kita memberi karena kita percaya Tuhan kita luar biasa. Kita memberi karena kita tahu iman kita semakin naik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami percaya, kami wajib Tuhan memiliki iman yang kecil tapi berkualitas. Melalui persembahan kami sepakat dengan iman kami. Kami percaya Tuhan Yesus, level iman kami semakin naik. Dan kami percaya iman kami menghasilkan buah-buah yang besar Tuhan Yesus. Dan kami menjadi percaya Tuhan bahwa kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang sekitar kami. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hai jemaat Tuhan, ini kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Agustus. Saya percaya bahwa kita sudah melewati musim-musim yang sangat menantang di hari-hari ini. Tapi saya punya berita baik untuk saya mau mengajak semua Bapak Ibu di rumah untuk kita masuk dalam satu kehidupan yang tidak pernah kita lupakan, yaitu bagaimana kita berdoa. Jadi saya mengundang bagi Bapak Ibu untuk kita bisa berdoa bersama-sama, dan kita akan bertemu melalui Zoom, dan kita akan lihat alamatnya di bawah ini. Dan kita akan punya waktu bersama-sama hari Jumat jam 8 malam. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan berkati. Hai jemaat Tuhan, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Chris Leonardo Dias. Dan hari ini di bulan Agustus, di minggu kedua, saya mau bagikan firman Tuhan sesuai dengan tema di bulan Agustus adalah pemulihan. Nah, hari ini saya mau bagikan tentang yang namanya pemulihan jiwa kita. Karena sangat penting bahwa hidup kita perlu untuk dipulihkan. Yang terpenting adalah jiwa kita. Sebab itu mari kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 23, ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa Ia yang menyegarkan jiwaku,
ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau dalam terjemahan New King James Version berkata bahwa dia yang memulihkan jiwaku. Dia yang menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Ada 3 hal yang sangat penting yang akan kita belajar hari ini. Bahwa dia yang memulihkan jiwa kita, bahwa dia yang menuntun kita di jalan yang benar. Yang ketiga, bahwa demi namanya. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana Daud mengarahkan kita kembali kepada Tuhan. Bahwa Yesuslah yang memulihkan jiwanya. Yesuslah yang memulihkan jiwanya Daud. Oleh sebab itu dia berkata bahwa dialah yang memulihkan jiwaku. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus mau memulihkan kehidupan kita. Yang pertama yang kita harus sadar, yang tahu bahwa jiwa kita perlu dipulihkan. Jiwa kita perlu dipulihkan. Karena salah satu hal yang Tuhan mau pulihkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang, yaitu jiwanya. Jadi Tuhan ciptakan kita yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Jadi di dalam sewaktu kita terima Yesus, roh kita sudah dipulihkan. Nah, di dalam jiwa kita, ini yang masih terus belum dipulihkan, masih terus akan dipulihkan. Setiap hari ada dalam pertempuran, karena di dalam jiwa itu ada emosi, ada namanya pikiran, dan ada juga namanya kehendak. Jadi sewaktu kita berjalan dalam kehidupan ini, kita banyak berurusan dengan jiwa kita. Oleh sebab itu kita gampang tersinggung, kita gampang marah, kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif, kita mulai membuat keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Nah, semuanya itu ada di dalam namanya jiwa kita. Oleh sebab itu, jiwa kita perlu dipulihkan. Karena di dalam jiwa kita ada banyak hal dalam kehidupan ini yang sudah melukai kita. Mulai dari kita kecil, mulai kita bertumbuh dewasa, kita menjadi anak muda, dan sampai akhirnya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak sekali hal-hal yang sudah menyakiti kita, melukai kita, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita hancur. Oleh sebab itu, Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tuhan mau memulihkan hidup kita supaya kita bisa dapat memulihkan orang lain. Itulah tujuan Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata bahwa dialah yang memulihkan jiwaku. Dimulai dengan Tuhan. Sadar bahwa hidup kita sudah terluka. Banyak sekali hal-hal yang sudah melukai kita. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan mau memulihkan jiwa kita. Sewaktu kita dipulihkan, maka kita akan membangun orang lain. Kita akan menguatkan orang lain. Kita akan mulai dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang disakiti. Karena sewaktu hal-hal yang terluka, hal-hal yang merusak jiwa kita dengan kemarahan, kebencian, hal-hal yang melukai kita, itu seperti satu penyusup yang masuk dalam hidup kita, seperti yang merusak sistem genetik kita, sel-sel tubuh kita, dan tanpa sadari, sewaktu kita mulai marah, kecewa, gelisah, tanpa sadari itu bisa membuat kita susah tidur, bisa membuat kita jadi melamun, bisa membuat kita marah kepada diri kita sendiri, membuat kita kesal. Inilah tanda bahwa Tuhan mau untuk memprogramkan kembali sesuatu yang salah di dalam jiwa kita, sehingga kita mulai memiliki jiwa yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Roma 12 berkata, biarlah engkau berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya kita berubah dalam cara berpikir kita, di dalam jiwa kita, supaya kita mau dipulihkan, supaya Tuhan mau memprogram ulang di dalam jiwa kita. Oleh sebab itu sangat penting. Hal-hal yang sudah merusak, kadang-kadang itu bisa membuat kita menjadi lelah. Kadang-kadang bisa membuat kita capek. Kadang-kadang bisa membuat kita itu energinya lepas.
Tuhan mau untuk kita tahu tempat di mana kita untuk bisa beristirahat. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah gembala kita, Dia adalah pemimpin kita, Dia akan menyegarkan jiwaku. Dia akan memulihkan jiwaku. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita mengizinkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Waktu kita, jiwa kita sudah terluka, jiwa kita sudah hancur, sewaktu hal-hal yang sudah merusak di dalam jiwa kita, kita perlu mengambil waktu untuk kita bisa beristirahat. Kembali mempunyai hubungan dengan Tuhan. Punyai hubungan dengan Tuhan. Kita perlu untuk beristirahat. Perlu mengizinkan diri kita untuk melepaskan semua hal-hal yang sudah merusak jiwa kita untuk kembali mempunyai hubungan dengan Yesus. Karena Yesus juga banyak hal orang-orang yang mencoba melukai Dia, memfitnah Dia, menyalahkan Dia, sampai pada akhirnya mereka menyalibkan Dia. Dan kita tahu ketika kesibukan Yesus melayani, Dia mulai mengundurkan diri, pergi kembali untuk mempunyai hubungan dengan Bapa, untuk Dia punya waktu-waktu untuk berdoa. Ini sangat penting untuk kita bisa tahu bahwa melalui doa, maka kita akan melihat kesembuhan itu mengalir. Karena ketika kita kehilangan kekuatan, ketika hidup kita mulai hancur, ketika kita mengalami namanya kerusakan, kita terluka, kita tidak disembuhkan, itu akan membuat jiwa kita rusak, membuat kita menjadi lelah, membuat kita menjadi capek. Oleh sebab itu saya mau berkata, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, sewaktu kita dikecewakan, sewaktu kita terluka, di saat itu juga kita harus belajar untuk kita bisa bangkit. Kita harus juga mengerti yang namanya arti dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus juga mengerti bagaimana hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita bisa dipakai untuk bisa memulihkan orang lain. Saya percaya bahwa hidup kita perlu dipulihkan, supaya kita bisa mendapatkan namanya kesembuhan, supaya kita bisa mendapatkan yang namanya pengampunan, supaya kita bisa dapatkan yang namanya pemulihan dari surga itu turun dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melayani orang lain yang bagaimana Tuhan sudah pakai hidup kita. Karena sewaktu kita terluka, maka inilah saatnya untuk kita bisa dipulihkan. Sewaktu orang yang terluka, sewaktu orang yang marah, sewaktu orang itu mulai tersinggung, maka sewaktu kebenaran itu datang, kita akan melihat bahwa orang ini mau dipulihkan atau tidak dengan lihat bagaimana dia meresponi kabar baik. Sewaktu dia sinis, sewaktu dia tersinggung, inilah tanda bagaimana orang-orang itu menolak yang namanya kebenaran. Dan hari ini saya mau berkata bagi Bapak Ibu semua, untuk kita bisa mulai terima yang namanya kebenaran itu. Karena sebagai contoh dalam kehidupan saya, satu kali ada orang-orang yang memang terluka, dia sangat pahit sekali dengan pemimpin atau dengan gereja. Waktu dia cerita sama saya, dan saya bertanya kepada dia, kamu mau cerita ini untuk saya menjadi pendengar, atau saya harus menyampaikan namanya solusi atau masukan kepada kamu? Dan dia berkata, harus kasih masukan. Dan sewaktu saya kasih masukan, kalau kau mau pulih, kamu harus selesaikan ini. Dan waktu saya menyampaikan kebenaran, dia menolak. Dan dia berkata, Bung Kris nggak tahu sih apa yang saya rasakan. Saya sakit sekali. Oleh sebab itu kita harus sadar, kita hidup dalam satu generasi orang-orang yang mudah kecewa, orang-orang yang mudah terluka, orang-orang yang banyak sekali sudah mengalami yang namanya ketersinggungan. Tanpa sadari, kekecewaan, sakit hati adalah bagian terbesar dari kerusakan jiwa dari orang itu. Oleh sebab itu sangat penting kita sadar bahwa jiwa kita ada dalam kerusakan.
Oleh sebab itu Yesus berkata, buanglah semuanya itu, kemarahan, kebencian, fitnah, dengki. Tuhan perintahkan kita untuk kita buang semuanya itu. Karena tanpa sadari, hal-hal yang kita alami itu melalui perkataan, tanpa sadari. Perkataan itu seperti pisau yang tajam, yang bisa merusak jiwa seseorang. Masuk sampai ke dalam dan merusak. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa belajar yang namanya mengampuni. Kita belajar yang namanya mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kehidupan. Karena perkataan kita begitu powerful, bisa mendatangkan kehidupan dan juga bisa mendatangkan yang namanya kehancuran. Dengan perkataan kita bisa membangun, dengan perkataan juga kita bisa menghancurkan. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya jiwa kita dipulihkan. Sangat penting untuk kita bisa mendapatkan satu kehidupan yang namanya pujian dan penyembahan. Kita perlu diisikan dengan doa, berisi dengan firman Tuhan. Karena tanpa sadari, melalui pujian penyembahan, melalui doa, dan mulai firman Tuhan, ada kehidupan yang mengalir, kesembuhan mengalir. Karena penyembuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Karena itu akan mampu untuk menyembuhkan luka. Dan semua yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati dan pikiran kita, itu untuk dibebaskan dari semua roh-roh, sakit penyakit, roh ketersinggungan, roh sakit hati, supaya kita bisa dipulihkan. Yesus mau memulihkan jiwa kita yang rusak, supaya dia kembali mau memprogramkan kembali hal-hal yang sudah pernah rusak. Dia mulai memprogram kembali. Oleh sebab itu perlu untuk kita mengisi hidup kita dengan pujian penyembahan, doa dan firman Tuhan, supaya dia bisa menghembuskan kehidupan dengan perkataannya. Maka kehidupan, nafasnya mulai mengalir dalam kehidupan kita, menyembuhkan hati kita, menyembuhkan jiwa kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena saya percaya bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang kehidupan, adalah roh dan hidup. Sewaktu kita terus izinkan firman Tuhan yang kita baca, mulai kita berdoa, izinkan pujian penyembahan tanpa sadari, kita melakukan itu secara teratur, maka kesembuhan itu akan mengalir. Sewaktu kita melakukan itu secara teratur, itu membutuhkan yang namanya kekuatan dari Tuhan untuk bisa memulihkan kita, supaya kesembuhan itu mulai masuk dalam kehidupan kita, dan dia membangkitkan roh kita kembali. Antusiasme, semangat, antusias, kembali menjadi orang-orang yang kuat. Bukan orang-orang yang patah semangat. Untuk kita bisa dipulihkan. Dan Tuhan mau sembuhkan kita. Dan Tuhan mau supaya kita menciptakan satu lingkungan rohani, supaya orang-orang lain dipulihkan. Karena tujuan Tuhan, sewaktu kita dipulihkan, maka kita juga akan memulihkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dia memulihkan jiwa kita, tapi dikatakan dia menuntun aku di jalan yang benar. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa mau dituntun, diajar, dan dipimpin. Sangat penting untuk kita mau dipimpin dan diajar dan dituntun. Karena Tuhan mau menuntun kita kepada jalan yang benar. Karena firman Tuhan berkata, firman-Ku adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya kita izinkan firman Tuhan supaya menuntun kita kepada jalan yang benar. Tanpa kita sadari, sewaktu jiwa kita tidak dipulihkan, kita tidak mau diajar dan tidak mau dipimpin. Tanpa sadari, kita akan berjalan dalam kehidupan ini. Kita tidak menemukan jalan yang lurus, tapi jalan yang terus terputus-putus. Akhirnya bisa memisahkan kita, akhirnya kita tidak saling mempunyai hubungan, akhirnya kita terlepas dari sambungan yang adalah Tuhan sendiri. Sehingga tanpa jalan yang lurus, kita akan menemukan diri kita berjalan kepada satu kerusakan. Jadi sangat penting untuk kita ada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka itu akan membawa kita kepada kesembuhan, akan membawa kita yang dalam namanya pemulihan. Karena sangat penting bahwa dialah yang menuntun kita
kepada jalan yang benar. Bukan hanya satu jalan, maka dia akan menuntun kita kepada jalan kesembuhan. Dia akan menuntun kita kepada jalan yang namanya masa depan. Dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Dia akan menuntun kita kepada jalan untuk bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dia akan bagaimana kita punya jalan, bagaimana kita dipenuhi Tuhan. Jalan bagaimana kita bergantung kepada Roh Kudus. Jalan untuk kita bisa melayani orang lain. Dan sangat penting untuk kita bisa punya jalan untuk masa depan kita yang lebih baik. Itu sangat penting yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita mau diajar. Kita mau dituntun dan juga kita mau dipimpin. Karena dia akan memimpin hidup kita kepada jalan-jalan yang benar. Karena kehendak Tuhan bagi Tuhan, itu Tuhan mau untuk memimpin kita kepada jalan kehidupan. Karena firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata. Oleh sebab itu kembalilah kepada Yesus. Karena melalui Yesuslah dia akan menuntun jalan kita, menuntun hidup kita kembali, supaya hidup kita dipulihkan, supaya hidup kita mengalami kemerdekaan, supaya hidup kita mengalami pemulihan, kesembuhan mengalir. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita melayani hari-hari ini, memimpin orang-orang. Banyak sekali keluarga-keluarga yang terluka, orang-orang yang terluka. Biarlah kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran Tuhan untuk melihat orang-orang lain dipulihkan. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita kembali memprogramkan kembali hidup kita, pikiran kita, jiwa kita, supaya kita mau dituntun, supaya kita mau yang namanya diajar, sewaktu kita mau dipimpin. Itu yang kedua yang kita belajar hari ini, bahwa dia memulihkan jiwa kita. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Bukan menurut kebenaran kita, tapi menurut kebenarannya Tuhan. Dan yang ketiga, yang kita bisa belajar, bahwa untuk hidup kita, Tuhan mau memulihkan kita oleh karena namanya. Yang ketiga, demi namanya. Oleh karena namanya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama yang menjaga kita, nama yang membawa kita kepada keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kepada dia, Yesus itu nama di atas segala nama. Supaya atas nama Yesus, hidup kita dipulihkan. Ketika kita mulai kembali kepada Tuhan, Tuhan mulai terus memulihkan hidup kita yang terluka. Tuhan memulihkan reputasi kita. Tuhan memulihkan nama baik kita. Tuhan mulai memulihkan hidup kita supaya kita akan kembali bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Kita mulai memberitakan tentang nama Yesus, nama yang memulihkan kehidupan kita. Bukan berarti kita terus berjalan dalam kehidupan ini dan kita terus bersedih untuk tidak melakukan apa-apa dan terus bersungut-sungut. Bukan begitu. Tapi Tuhan mau untuk kita bisa berjalan dalam kehidupan ini, untuk kita membawa kerajaan Allah. Kita membawa nama Yesus. Karena kerajaan Allah ini adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi adalah sesuatu yang sukacita untuk kita bisa berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Untuk kita terus membawa nama Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Itulah 3 hal yang sangat penting yang saya mau bagikan. Yang pertama yang sudah kita belajar, bahwa dia memulihkan jiwaku. Yang kedua, dia menuntun aku. Artinya, dia mau untuk hidup kita mau diajar, mau dipimpin, dan juga mau dituntun. Maka dia akan membimbing kita kepada kebenarannya. Bukan berdasarkan kebenaran kita, tapi menurut kebenarannya Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita ada demi namanya. Oleh karena namanya, dia mau mati bagi kita. Oleh sebab itu dia memberikan kehidupan itu bagi kita. Kita telah menerima kasih karunia itu secara cuma-cuma. Dan kasih karunia itu untuk memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada punya alasan untuk kita
terus berada dalam kemarahan, kekecewaan, ketersinggungan, yang juga hal-hal yang bisa merusak jiwa kita. Dan Tuhan mau, Dia menawarkan kebenaran, Dia izinkan hidup kita, supaya hidup kita, pikiran kita diprogramkan kembali, supaya hidup kita diisi oleh kebenaran, hati kita diisi oleh firman Tuhan. Sewaktu ada firman Tuhan, maka hidup kita mulai terus bangkit, iman kita bangkit, dan kita terus mengucapkan kebenaran. Dan perkataan-perkataan itu sangat powerful, dan itu bisa melepaskan kehidupan. Dan saya percaya bahwa jiwa kita adalah jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita harus tahu bagaimana kita berurusan dengan kemarahan, dengan ketersinggungan, dengan rasa sakit hati. Dan kita harus belajar untuk bisa mengekspresikannya dengan benar, dengan cara-cara yang benar, supaya hidup kita bisa dipulihkan. Dan saya berdoa biar hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus berbicara bagi Bapak Ibu. Dan hari ini, jika saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara berkata, ya, ada hal-hal yang terluka di dalam jiwaku, dalam hatiku, yang menyimpan hal semua dendam, kemarahan, ketersinggungan, Tuhan, sakit hati, apapun juga, saat ini saya mau berkata, datanglah kepada Tuhan. Dan saya berdoa, biar Bapak Ibu di rumah, saat ini, taruh tanganmu di dada, dan saudara mulai angkat hati saudara, dan mulai panggil nama Yesus. Bilang, katakan, Yesus, aku mau dipulihkan. Datanglah dalam hidupku. Datanglah dalam hidupku. Melalui kebenaran-Mu, firman yang kami dengar saat ini, biar itu bisa mengalir kehidupan. Supaya jiwaku yang hancur, jiwaku yang rusak, itu boleh dipulihkan dan bisa diprogramkan kembali. Dan aku berdoa dalam nama Yesus. Aku ucapkan di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja, menyembuhkan. Dan saya mengucap syukur untuk kuasa kesembuhan mengalir, jiwa-jiwa dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan orang tua anak dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan. Aku mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pemulihan kami. Engkau yang menuntun kami kepada jalan yang benar, oleh karena nama-Mu. Karena nama Yesus sudah diberikan. Engkau mati bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku menerima firman-Mu, dan Engkau sendiri yang memberikan penerangan di dalam hati kami dan jiwa kami. Saat ini, aku mengucap syukur, dan aku lepaskan Tuhan, saat hari ini, roh kehidupan, pemulihan, kekuatan mengalir, Roh Kudus mengalir, menyembuhkan jiwa yang terluka, kebenaran dipulihkan Tuhan. Terima kasih, aku mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Terus bekerja dalam kehidupan kami semua jemaat, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu.